Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutiara dari kelas B1 BK 2025 dengan NIM 250105156. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pendidikan sepanjang hayat atau bisa disebut lifelong education. Kenapa saya memilih materi ini? Karena menurut saya materi ini sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Selama ini kan banyak orang yang berpikir kalau misalkan belajar itu hanya pada saat kita sekolah. Padahal sebenarnya belajar itu berlangsung seumur hidup. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa BK dan nanti juga apa ya bakal menjadi guru BK ya insya Allah kita juga harus terus belajar supaya ilmu yang kita miliki ini selalu berkembang dan bisa mengikuti perubahan zaman. Nah, di sini saya akan membahas dua poin. Yang pertama ada konsep pendidikan sepanjang hayat, dan yang kedua ada strategi dan praktik. Yang pertama ada konsep pendidikan sepanjang hayat. Di sini ada prinsip dasar pembelajaran. Nah, di sini ada 4 poin ya. Yang pertama ada fleksibilitas dan adaptasi, yang dimana menyesuaikan metode dan konten terhadap perubahan kebutuhan dan teknologi pembelajaran modern. Yang artinya cara belajar kita tuh harus bisa menyesuaikan kebutuhan setiap orang dan mengikuti perkembangan teknologi maupun perubahan zaman. Yang kedua ada pembelajaran aktif, yang di dalamnya ada partisipasi, eksperimen, dan problem solving yang memperdalam pemahaman serta keterampilan aplikatif. Jadi belajar itu bukan cuma mendengarkan penjelasan aja, tapi juga ikut berdiskusi, bertanya, juga menjawab dan mencari solusi dari suatu masalah. Selanjutnya ada konteks dan relevansi, yaitu materi yang terkait dengan kebutuhan nyata eh, yang meningkatkan motivasi dan transfer pembelajaran ke kehidupan nyata. Materi yang dipelajari ini sebaiknya bermanfaat ya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dipahami sebagai teori aja gitu. Nah, selanjutnya ada perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini eh, adanya memahami gaya, kecepatan, dan kebutuhan belajar, mendukung pendekatan personalisasi efektif. Jadi setiap orang itu punya cara dan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, karena itu proses pembelajaran ini juga perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya ada definisi pendidikan sepanjang hayat. Nah, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengertian umum, kedua prinsip utama, yang ketiga ada tujuan pendidikan, yang keempat ada cakupan jenjang. Yang pertama ada pendidikan sepanjang hayat adalah eh, proses pembelajaran terus-menerus sepanjang hidup untuk perkembangan kompetensi dan kesejahteraan individu, yang dimana pendidikan sepanjang ini adalah kegiatan belajar yang dilakukan selama hidup gitu. Nah, yang kedua ada prinsip utama, yang di dalamnya ada fleksibilitas, aksesibilitas, relevansi, inklusivitas, dan pembelajaran sepanjang hayat sebagai hak setiap individu. Dan yang ketiga ada tujuan pendidikan. Tujuannya itu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Jadi untuk menambah pengetahuan juga, pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan apa ya, membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan. Itu. Nah, yang keempat ini cakupan jenjang. Cakupan jenjang ini yang meliputi eh, pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua usia dan tahap kehidupan. Selanjutnya ada tujuan utama pendidikan. Nah, di sini ada pengembangan potensi individu, yang dimana
memaksim pengembangan ini memaksimalkan individu, memaksimalkan bakat, minat, dan kemampuan agar setiap individu mencapai potensi akademik, kreatif, dan emosionalnya. Supaya setiap orang ini bisa mengenali dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya gitu. Nah, selanjutnya ada pembentukan karakter dan nilai yang dimana menanamkan etika, tanggung jawab, disiplin, serta sikap empati untuk membentuk pribadi bermoral dan berintegrasi. Nah, misalnya menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan menghargai orang lain. Nah, yang ketiga ada kesiapan kerja dan keterampilan. Menyediakan keterampilan teknis dan sosial agar lulusan siap kerja, berinovasi, dan beradaptasi di pasar kerja. Tujuannya supaya kita ini memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kewarganegaraan dan partisipasi sosial, yang mana mendorong kesadaran kewarganegaraan, partisipasi demokratis, dan tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Agar kita lebih peduli terhadap lingkungan, masyarakat, dan ikut berperan ya dalam kehidupan bermasyarakat, begitu. Nah, yang kedua ada, nah ini poin kedua nih, strategi dan praktik. Di sini ada pembelajaran formal dan non formal ya. Nah, ini ada nih di sini definisi pembelajaran non formal dan formalnya. Nah, di sini definisi pembelajaran non formal yaitu pembelajaran fleksibel di luar sekolah seperti apa? Kursus, pelatihan, dan kegiatan komunitas tanpa jenjang akademik formal. Eh, Pendidikan yang formal ini kan adalah pendidikan di luar sekolah ya, kayak tadi seperti kursus, pelatihan. Jadi manfaatnya tetap penting untuk menambah kemampuan dan keterampilan. Nah, ada juga nih definisi pembelajaran formalnya, yaitu pendidikan terstruktur di sekolah atau universitas dengan kurikulum resmi, sertifikat, dan jenjang akademik. Jadi pembelajaran ini mengikuti kurikulum dan biasanya diakhiri dengan ijazah. Nah, ada juga contoh program, yaitu yang dilaksanakan di sekolah, universitas, kursus vokasi, pelatihan kerja, lokakarya, dan program komunitas. Dan yang keempat ada karakteristik utama, yaitu formal, yang berstruktur dan terstandar, non formal, fleksibel, berbaris kebutuhan praktis peserta. Begitu. Nah, selanjutnya ada peran teknologi digital. Nah, di sini ada akses pembelajaran online, personalisasi pembelajaran, pembelajaran sinkron dan asinkron, dan juga ada akses sumber belajar terbuka. Nah, yang pertama ini ada akses pembelajaran online, yaitu yang memperluas jangkauan materi kapan aja. Jadi kapan aja gitu melalui apa platform dan koneksi internet. Nah, yang kedua ada personalisasi pembelajaran, yaitu yang menyesuaikan konten dan kecepatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu. Nah, yang ketiga ada menggabung pembelajaran sinkron dan asinkron, yaitu yang menggabungkan kelas langsung dan mandiri dan materi mandiri ya untuk fleksibilitas waktu. Nah, ada yang keempat ada akses sumber belajar terbuka yang bisa disebut ada MOAC dan repositori gratis memperkaya materi tanpa biaya tinggi. Jadi, teknologi ini membuat proses belajar menjadi lebih mudah karena kita ini
Jadi bisa belajar kapan aja dan di mana aja gitu. Nah, selain itu, banyak materi nih pembelajaran yang bisa diakses secara online. Jadi, sehingga belajar menjadi lebih praktis dan fleksibel. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan pengakuan kompetensi. Nah, di sini yang pertama ada tujuan evaluasi kompetensi, yang kedua ada metode penilaiannya, yang ketiga ada standar kompetensinya, dan yang keempat ada sertifikasi dan pengakuan. Yang pertama, tujuan evaluasi kompetensi ini memastikan keterampilan sesuai standar pekerjaan dan mendukung pengembangan karir peserta didik sepanjang hayat. Yang kedua ada metode penilaian, yaitu yang ada observasi, portofolio, ujian praktik, dan asesmen daring untuk menilai kompetensi secara nyata dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada standar kompetensi, yaitu kriteria hasil belajar yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan industri serta pengembangan profesional. Nah, yang terakhir, yang keempat ada sertifikasi dan pengakuan. Pengeluaran sertifikat formal sebagai bukti nih kompetensi yang diakui oleh institusi dan pemberi kerja. Jadi evaluasi yang dilakukan ini untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan yang udah kita miliki gitu. Penilaiannya bisa melalui ujian, seperti tadi, praktik, mau atau portofolio. Nah, jika kalau misalkan udah memenuhi standar, biasanya kita akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa kita memiliki kompetensi tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.